lama ini, Selena Gomez dinobatkan menjadi perempuan dengan follower terbanyak di Instagram, guys. Berapa selisih perbedaan waktu antara Kupang dengan Batam? Iya, ada apa yang gitu? Tumben banget telepon. Googlein, emang di HP lu nggak ada yang gitu? Pilot ya? Bawa pesawat berarti ya katanya gitu. Gimana itu tak segampang itu. Tak segampang itu. Tapi kan banyak di luar sana juga ada hubungan yang toksik gitu ya. Kita mau minta pendapat kalian berdua kan. Toksik dalam arti yang video call 24 jam, toksik tuh gitu, ya kan ya? 24 jam. kalau 24 jam kamu lagi di mana sama siapa? Lagi di mana? Gitu-gitu. Udah kayak astronot NASA. Guys, welcome to UNS Ujian Nasional Super Youth. Hari ini kita kedatangan dua orang yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena mereka juga punya hubungan yang spesial pastinya. Langsung aja yuk kita kenalan. Anggi, silakan. Hai sahabat Super Youth, balik lagi bareng aku Anggi Marito. Dan hari ini aku ditemani sama orang yang spesial. Di sebelah kiri aku, namanya siapa mas? Kenji. Kenji, itu dia. Berarti Kenji mendapatkan Anggi tak segampang itu ya? Iya, sesuai. Tak sesuai lagi. Pertanyaan pertama adalah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek buka suara terkait usulan Gubernur Nusa Tenggara Timur bernama Victor Laiksodat yang mengusulkan jam masuk sekolah peserta didik setingkat sekolah menengah atas dimajukan menjadi pukul 5 pagi, guys. Jadi anak-anak sekolah putih abu-abu harus masuk jam 5 pagi. Itu viral kemarin di sosial media. Kemarin sih kalau nggak salah berita terbarunya udah diralat ya. 5 dari 5, 5.30. Selesai 10.30. Jadi pertanyaannya buat kalian berdua adalah, berapa selisih perbedaan waktu antara Kupang dengan Batam? Kupang dengan Batam bedanya 1 jam. Waktu Indonesia Tengah sama waktu Indonesia Barat. Oke, jawaban yang benar adalah 1 jam. Kayaknya betul. Baru pulang soalnya dari Kupang. Hah? Baru pulang dari Kupang? Baru pulang. Yang paling berkesan dari Kupang itu apa sih bro? Kalau misalnya datang berkunjung ke sana? Paling berkesan dari Kupang, kalau makanan udah pasti sei sih. Sei ya. Keindahan alamnya juga ya? Itu udah pasti. Itu udah pasti. Orang-orangnya juga lebih friendly loh. Lebih friendly. Iya. Dengan masuk sekolah 5 pagi, menurut kalian secara pribadi gimana? Dari sisi Anggi dulu. Kamu dulu masuk sekolah jam berapa? Menurut kamu gimana? Aku dulu masuk sekolah tuh jam 7.15 dan itu aja sering telat. Belum lagi sekarang banyak kaum overthinking, anak-anak muda tidurnya baru jam 3, sekolah jam 5, gimana begitu? Nggak bisa. Kalau aku dari SD emang udah kebiasaan orangnya suka datang lebih cepat aja sih. Males kalau telat-telat gitu. Yes. Pada tahun 2023, hari Nyepi dirayakan pada tanggal 22 Maret, ya kan? Nyepi adalah hari suci bagi umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru. Saka, apa nama bandara yang ada di Bali? Bandar Udara Igusti Ngurah Rai. Anggi gimana betul tadi Anggi? Kak, tolonglah. Jangan nangis bro, jangan nangis. Tolonglah. Kalian berdua betul guys? Pertanyaannya adalah, belum lama ini Selena Gomez dinobatkan menjadi perempuan dengan follower terbanyak di Instagram, guys. Dan pada tahun 2020 yang lalu, yang mengejutkan adalah Selena Gomez sempat mengenai yang namanya mental health kan. Ya gara-gara sosial media juga, jadi dia sempat menghentikan Instagramnya dia karena dia merasa mentalnya gak baik. Nah pertanyaan buat kalian adalah, perubahan suasana hati yang ekstrim atau perubahan pola makan dan tidur atau kurang energi dan motivasi mulai menarik dari lingkungan sosial, itu adalah ciri-ciri dari apa? Anggi boleh jawab ke kameranya? Bipolar kalau nggak BPD. Sempat kena mental health. Jadi jawabannya health disorder. Oke, jawaban yang benar adalah, lebih tepatnya, mental health. Jika kita melihat fenomena itu, apa yang bro mau sampaikan kepada para anak-anak muda dan remaja ini yang usia baru sekitar 15-an udah mengalami mental health? Komunikasi sih, komunikasi nomor 1. Karena kalau gimana pun juga, kalau nggak dikeluarin, nggak ada orang yang denger, nggak bisa juga sih pasti. Oke, berarti kita butuh sahabat, teman-teman juga yang dengar, entah kalau misalnya kita cerita sama keluarga, ngapa gitu ya, aku kondisinya lagi seperti ini gitu ya. Daripada kita pendem pikirannya kayak terus-terusan yang akhirnya merusak kita kan. Betul, karena aku pun sampai umur sekarang juga masih tetap sama ibuku, struggle. Ya, nggak maksudnya tetap terbuka ya? Tiap hari kalau ada apa-apa. Iya, benar banget ya. Karena biasanya kan banyak orang nggak mau terbuka ya karena dia akhirnya memendam, menyimpan, dan akhirnya itu jadi kayak puncak gunung es kan.
apa nasihat atau pesan Anggi buat yang ibaratnya mereka masih labil, masih bingung, kayak overthinking, mikirin sesuatu yang harusnya nggak mereka pikirin, mereka di-pressure dari tekanan mungkin nilai, keluarga, gagal, apa yang pengen kamu sampaikan? Buat teman-teman Super Youth yang mungkin lagi nonton sekarang ini dan merasa dirinya tuh lagi penuh tekanan, baik itu dari keluarga, dari pertemanan, dari sekolah, dari tempat kuliah, maupun dari tempat kerjaan. Ingat kalau kalian itu tidak sendiri, kalian mungkin gak sadar bahwa Tuhan tuh selalu ada di sebelah kalian dan selalu ingin memeluk kalian. Jadi kalian harus ingat satu hal, ketika kalian merasa sendiri, kalian punya satu pribadi yang akan terus bersedia membuka tangannya untuk kalian dan untuk menyelamatkan kalian dan juga untuk menghibur kalian. Buat sahabat Super Youth yang sekarang mungkin lagi merasa down, mungkin merasa ingin menyerah dengan segala sesuatunya, tenang, kalian tidak sendiri. Kalian bisa langsung aja hubungi sahabat 24 karena sahabat 24 selalu ready untuk kalian, untuk berdoa buat kalian dan untuk support kalian. Langsung aja pertanyaannya, keadaan di mana terjadi perubahan tekanan dan kecepatan aliran udara secara drastis. Perubahan tersebut pun menimbulkan guncangan pada badan pesawat. Disebut kondisi apakah itu? Turbulence. Turbulence. Umum ya sebenarnya ya. Sabar. Iya, umur dong. Karena kan kamu juga kalau di pesawat ngerasain itu dong. Iya. Ya kan? Jadi, ya Anggi memang harus mengejar ya guys. Dan memang harus mengakuin jawabannya Anggi betul guys. Boleh cerita apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan aku kayaknya mau jadi pilot? Pengen jadi pilot sih sebenarnya lumayan nekat juga sih. Karena kan ya nggak punya background keluarga. Jadi tentang penerbangan tuh lumayan masih buta lah. Ibarat kata kosong. Cuman pas SMA ngeliat temen-temen beraniin diri, ternyata oh pekerjaan ini tuh jenjang karirnya luas. Terus bisa kerjanya banyak lah kemana aja. Terus nyoba masuk dan begitu masuk pekerjaannya emang nuntut kita buat jadi pribadi yang jauh lebih disiplin sih. Salah waktu apalagi nggak mungkin dong pesawatnya delay karena pilotnya masih di rumah tidur. Jadi udah pasti. Karena juga. kita 2,5 jam sebelumnya tuh kita udah ready. Jadi once kita ada flight jam 4 pagi, berarti jam 1:30 kita udah ready. 1:30 pagi. Apapun ibaratnya keadaan kamu, ya kalau kamu punya mimpi itu pasti bisa karena Tuhan akan bukain jalan ya. Kayak gitu. Jadi it's nothing impossible guys. Coba-coba aja. Oke, kita lanjut nih ya ke pertanyaan berikutnya. Dia adalah seorang penyanyi yang mempunyai suara luar biasa. Dia adalah seorang yang multi talent banget atau multi. Dia bahkan pernah mengomentari seorang finalis Indonesian Idol. Dia bilang gini, main piano kamu bagus, kontrol vokal enak dan improvnya nggak berlebihan. Dan suaranya sih mahal ya. Kayak gitu. Dan pada bulan Februari lalu ia bernyanyi di acara F1 H2O nih. F1 H2. Dia adalah siapa? Cepet ya. Bang Jud. Bang Jud udah pasti. Bang Jud. Kenapa yakin dengan jawaban Bang Jud? Karena kemarin nyanyi di F1 kan dia. Oke. Ceritanya kita lagi komsel waktu itu di rumah dia. Nanya, Bang Jud mana? Lagi nyanyi di F1. Yang kamu ingat, kamu dikomentarin tentang bakat kamu apa? Dia bilang dia bangga punya anak Medan, anak Tarutung yang akhirnya bisa ada di Idol. Anggi, Iya, Pung. aduh, aku sebagai opungmu bangga sekali ada dari Tarutung. Suaranya kayak gini, main pianonya bagus. Iya. Kontrol vokalnya enak, terus improvnya nggak berlebihan. Tapi Suaranya juga tone-nya mahal, Tone-nya timbre mahal. mahal. Lagu favorit kamu Judika boleh nyanyiin dong rapnya. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Siapa unggulan finalis kalian di sana? Boleh dari Kenny dulu kali. Aku kayaknya dukung Salma nih. Salma ya. Kenapa didukung Salma? Nggak tahu, kemarin suaranya pas aja gitu. Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin mengatakan bahwa ketimbang ayah beli rokok lebih baik beli telur untuk anak demi cegah stunting katanya. Telur adalah bahan makanan hewani yang mengandung hampir semua zat gizi makro dan mikro. Nah pertanyaannya adalah unsur terpenting yang terkandung dalam telur adalah apa yang terkandung dalam Protein. telur? Apa? Protein. Oke, protein betul. Mengandung lemak nabatinya bagus lah dia. Kayaknya protein sih tapi tetap Lemak, protein benar. Vitamin apa? apa ya? Kenyang lah.
Poin penting. Gitu kan. Jadi kalau telur ibu dapat protein, lemak dan kenyang. Ya. Waduh, ternyata di sini ada yang lebih pintar. Anggi langsung membayangkan skornya ya guys ya. Anggi menabung sebesar 8.000 selama 70 hari. Lalu setelah terkumpul, Anggi membeli sepatu baru seharga 250.000. Berapakah sisa uang tabungan Anggi? Sangat gampang sekali pertanyaannya guys. Oke, 310.000. Anggi belum menjawab guys, tapi kita harus akuin bahwa kamu betul banget ya jawabnya. Dalam dunia tinju, mungkin nama Mike Tyson sudah tidak asing lagi didengar. Karena ia merupakan petinju kelas berat terpopuler yang masih tercatat sebagai juara dunia termuda kelas berat. Ya kan? Kita taunya Mike Tyson lah ya. Nah, suatu ketika Tyson diperhadapkan dengan rival yang tidak diperhitungkannya. Jadi Mike Tyson nggak pernah memperhitungkan orang ini. Rekor bertandingnya tidak segemilang Tyson. Bahkan nih, 41 media diminta memprediksi siapa pemenang pertandingan ini. Dan hanya satu media yang menjagokan lawan dari Tyson ini. Namun ternyata ia berhasil mengalahkan Tyson, dan dalam kesaksiannya yang membuat gue bisa mengalahkan dia adalah adanya pertolongan Tuhan. Bahkan dia mengutip satu firman Tuhan yang bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Dia bilang kayak gitu loh. Petinju ini akhirnya berhasil menumbangkan Mike Tyson dan mengalahkan prediksi media. Siapakah petinju tersebut? Oscar De La Hoya. Andalanku kalau lagi di Super Hits nelfon siapa? Marcel Widianto. Shalom Marcel. Iya, ada apa Anggi? Tumben banget telepon. Apa kabar ini? Baik. Oh, Kenapa? gue mau nanya Sel. Apa? Petinju yang ngalahin Mike Tyson siapa ya? Dirinya sendiri. Itu biasanya kalah sama diri sendiri. Sama kita bisa menang. Widih, mantap. Sel, boleh tolong googlein nggak yang ngalahin Mike Tyson siapa? Googlein, emang di HP lu nggak ada yang gitu? Gue nggak boleh buka Google, Wak. Gue bolehnya nelpon teman gue, suruh nyariin di Google. Apa yang ngalahin Mike Tyson? Ini benar-benar. Saya tambah 5 petinju yang pernah kalahkan Mike Tyson nih, gue bacain ya. Ini artikel dari Fauzi Handoko Arif, James Douglas, Amerika Serikat. Terus? Evander Holyfield, Amerika Serikat juga. Marcel, thank you banget. Benar jawabannya, Evander Holyfield guys. Kamu Anggi betul. Buat sahabat Super Youth yang sekarang mungkin lagi merasa down, mungkin merasa ingin menyerah dengan segala sesuatunya, tenang, kalian tidak sendiri. Kalian bisa langsung aja hubungi sahabat 24, karena sahabat 24 selalu ready untuk kalian, untuk berdoa buat kalian dan untuk support kalian. Benar atau salah? Yesus hanya membutuhkan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Benar. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkatinya. Itu. Ya, sudah pasti jawaban Anggi adalah betul guys. Siapakah tokoh ini? Dalam Bible, dia digambarkan sebagai pria yang sangat tampan. Saat remaja, ia adalah seorang gembala yang memiliki kemampuan berperang karena berapa kali ia melawan binatang buas. Aku tahu, Daud kan memang dari remaja dia pengembala. Karena dia anak paling kecil, dialah anak yang paling sering disuruh-suruh kayak jaga domba. Terus kan domba kan banyak banget tuh yang binatang buas yang mau deketin, ada singa gitu-gitu. Dan dia bisa melawan itu semua. Dan dia menaruh rasa percaya kepada Tuhan yang memberi kemenangan. Bahkan ia mengandalkan Tuhan dan dia akhirnya menjadi seorang raja. Jadi Anggi jawabannya adalah Daud. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka untuk bertolak ke seberang danau. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tiba-tiba turunlah angin ribut badai ke danau tersebut. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka saat itu juga murid-murid itu membangunkan dia. Katanya, "Guru-guru, kita binasa." Tanyanya adalah apa mujizat yang Yesus lakukan saat itu? Mujizat yang Yesus lakukan, dia menghentikan angin ribut dan juga badai yang sedang terjadi di danau itu. Tepat guys. Oke, kita ke kamu bro sekarang. Oke.
Kan dalam penerbangan pesawat kan pasti ngalamin yang namanya gangguan-gangguan cuaca. Ada nggak mujizat yang ibaratnya ini kayaknya bukan karena kekuatan gua, bukan kemampuan gua, tapi karena pilot. Jadi aku ngejalaninnya lepas aja, pede aja. Setiap ngerjain ada ujian-ujian apapun, selalu yakin kalau emang kita udah baca, Tuhan pasti menyertai dan pasti memenangkan kita dalam ujian kita. Asal kita mengimani Tuhan, pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. nggak ada yang bisa ya. Bagi Anggi secara pribadi, apa Anggi? Meaning dari jangan takut bahwa Tuhan nyertain, dari mungkin your journey, pengalaman kamu secara pribadi. Silakan. Dari ayat ini aku bisa memetik sesuatu. Kita nggak perlu takut dan nggak perlu merasa sendiri. Kita nggak perlu merasa kalau kita kayaknya nggak bisa deh ngelakuin ini, kayaknya nggak sanggup deh ngelakuin ini. Kita tuh yang kayak tadi aku bilang, kadang tuh kita nggak sadar kalau kita selalu punya satu pribadi yang akan selalu ada sama kita, yang pasti akan bersedia memeluk kita, membuka tangannya untuk kita gitu. Tapi kalau di industri musik secara pribadi, awal-awal sebelum ngandalin Tuhan, ketakutan terbesar Anggi apa sih? Mungkin awalnya takut nggak sehits teman-teman yang lain. Awalnya takut kayak gitu. Cuman setelah belajar lagi, setelah curhat sama Tuhan, nanya sama Tuhan, ternyata ya nggak perlu takut. Dan Tuhan bilang bahwa proses yang sedang kita jalani ini itu akan membentuk kita menjadi seseorang yang hebat suatu saat nanti. Dan setiap orang tuh pasti ada waktunya. Dan mungkin aku juga awalnya berpikir bahwa keluar idol langsung hits nih, langsung beginilah, langsung begitulah, ekspektasinya tuh udah tinggi duluan. Cuman yang mungkin menurut aku menurut aku waktu itu baik gitu loh, waktunya tepat, tapi menurut Tuhan tuh itu belum tepat gitu. Jadi benar-benar harus diproses dulu, harus ditempa dulu, akhirnya bisa menjadi sukses, bisa membuat bangga orang-orang rumah gitu. Terbentur. Wah, luar biasa banget ya. Jadi kita juga temanya kan fearless faith, iman tanpa rasa takut. Jadi kita tadi juga nggak janjian ayatnya bro, maka tadi kita tanya ke Anggi secara pribadi, memang ketika kita punya iman sama Tuhan, kita percaya, kita nggak punya rasa takut, jalanin aja, Tuhan bakal nuntun kita, bakal memberikan kemenangan-kemenangan pada kita kan. Dari pengalaman pribadi, apa Yesus secara pribadi bagi hidupnya bro? Iya, emang mukjizat dari Tuhan tuh emang ada, nyata. Asal kita percaya pasti semuanya bisa. Kalau kita benar-benar beriman dan percaya bahwa Tuhan akan udah nyiapin buat kita ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya, gitu. Saat ku berjalan kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku takut, tak kubimbang karena ku tahu Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. Pertanyaan terakhir kita ambil dari ayat atau perikop ya, dari firman Tuhan, dari Matius 7 ayat 7. Bilangnya gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jawaban Anggi betul, guys. Guys, ini kita udah nerima skornya. Tadi pas nerima skornya sih kayak merasa nggak percaya ya. Nah, biasanya kalau di Indonesian Idol kan dibilangin Indonesia memilih. Indonesia memilih. Siapakah pemenang hari ini? Kenji, hasil dari ujian nasional Super Youth-nya kamu itu 60, guys. Wah. Apakah Anggi bisa menang? Anggi Marito, untuk pertama kalinya Kan kalah pasti. kamu berhasil untuk mengalahkan pasangan kamu dengan skor 70. Ternyata gelar juara bertahan itu tidak Iya. Katanya ungkapkan pujian tulus untuk pasangan kamu. Sama Anggi terkagumnya sih nggak secara background dia siapa, karena jujur-jujuran aja fair, pertama kenal pun aku nggak tahu Anggi Marito itu maksudnya kerjanya apa, siapa gitu. Tapi setelah ngobrol, ya maksudnya dia orang yang punya pendirian teguh akan iman, akan keluarga. Jadi menurut aku kalau perempuan udah bisa mendahulukan Tuhan, mendahulukan kepentingan gereja, kepentingan keluarga, baru yang lain, pasti ini udah buat jadi istri cocok. Aduh dudu berhenti jantungku. Oh my God! Nanti juga kita bakal ada podcast ngobrol sama mereka, bagaimana mereka benar-benar membangun sebuah hubungan dari teman persahabatan hingga ya nanti pokoknya jangan kemana-mana setelah tayangan berikut ini. Mayoritas di tempat ini adalah kontrakan-kontrakan gitu. Dan masyarakat di sini masyarakat prasejahtera, banyak anak putus sekolah, banyak anak tidak memiliki akte kelahiran, legalitas nggak ada gitu. Keadaan ekonomi juga membuat mereka drop out dari sekolah. Pertama kali saya dengar tentang Obi membuatkan sekolah gratis ini dari papa saya, dan saya pertama kali coba lebih tertarik ke bidang yang education. Jadi saya mulai dengan ngajar anak-anaknya. Saya melihat anak-anak ini yang sebenarnya kayak antusias untuk belajar, dan ada yang banyak yang pintar-pintar tapi mereka gak ada kesempatan yang sama dengan anak lain karena mungkin kayak keadaan keluarga mereka. Dan saya coba sekali seminggu, setiap Rabu saya ke Tanah Merahnya di sekolahnya dan saya ngajarin untuk sejam. Saya bersyukur kepada Tuhan kasih saya hati untuk mengajar. Banyak orang kayak donasinya uang, tapi saya kan masih kayak kecil, jadi saya donasi kayak waktu saya mengajak Super Youth dan orang tuanya untuk mendukung pelayanan CBN yang di Tanah Merah, supaya instead of just on your phones or like scrolling to social media, we can actually make a difference in the world and help these kids for a better future and for a better education for them.
Baru-baru juga kita dengar kabar ada satu anak, dia juga mau gantung diri gara-gara dibully sama temennya. Aku sering berpikir untuk bunuh diri karena teman-teman sering membuli aku, Kak. Karena aku punya kekurangan fisik, aku merasa aku gak sempurna, aku punya tangan gak sempurna kayak orang lain, Kak. Bully itu terjadi di mana-mana kan, di sekolah iya. Bahkan dari sejak SD, SMP, SMA kita menemukan yang bullying. Baru-baru juga kita dengar kabar ada satu anak, dia juga mau gantung diri gara-gara dibully sama temennya. Kalau aku nggak ada pengalaman ngebully ataupun dibully, lebih straight aja. Cuman kalaupun kita punya kekurangan ya, kayak yang tadi bilang itu kan dia bilang berarti kan organ dia mungkin nggak kayak orang-orang yang lain. Tapi kan kita selalu percaya kalau kita ada kekurangan di satu tempat, pasti ada kelebihan juga di satu tempat. Mungkin Tuhan emang kasih kekurangannya di situ, tapi ada kelebihannya bisa di tempat yang lain. Harus bisa jadi pribadi yang lebih menerima keadaan dan sambil kita menggali lagi sebenarnya kelebihan gue tuh apa sih dengan kekurangan ini gitu. Iya ya. Dibanding kita melihat apa yang menjadi kekurangan kita, mendingan kita memperbaiki diri untuk kayak oh ini kekuatan aku ya. Karena daripada ibaratnya kita sibuk mikirin aku kurang, mendingan kayak potensi aku apa sih? Aku misalnya kayak Anggi bisa nyanyi gitu kan. Kembangin aja. Suatu waktu nanti kekurangan kamu akan ditutupin ya. Menurut aku satu hal yang bisa aku pelajari dari kemarin Kak Daniel sempat bilang juga hal ini. Kita itu anak Tuhan udah ditebus dengan darah yang mahal. Ibaratkan kita tuh uang 100.000. Mau kita udah digenggam abis-abisan begini juga pas dibuka kita tetap 100.000. Kita tetap berharga karena kita udah dibayar pakai harga yang mahal. Jadi jangan pernah ngerasa rendah diri, jangan pernah ngerasa diri kalian kurang karena kita tuh anak Tuhan yang udah dibayar mahal gitu. Iya, setuju banget sih. Karena mata uang walaupun dia dilecak-lecak, walaupun dia diinjak-injak, walaupun apa nilainya tetap sama. Ya kan, apalagi kalau dia udah dirobek, kita bawa ke bank, yang punya dia tetap akan value-nya 100.000 gitu kan. Apalagi kita seperti yang kita dibilang, kita tuh ciptaan Tuhan yang berharga, mulia, dikasihi, bahkan Tuhan mau turun dan mati buat kita. Itu karena kamu tuh spesial gitu kan. Betul. Jadi yang punya tahta di surga aja turun mau jadi sama kayak kita, mau jadi kayak manusia gitu. Dia mengorbankan nyawanya mati buat kita karena kamu pribadi yang berharga. Jadi jangan melihat kekurangan kamu gitu kan. Kita juga nggak mau asal ngomong doang ya, tapi dalam arti kita percaya tadi seperti Bro Kenji bilang, kamu punya potensi, itu kembangin aja sih. Jadi buat kalian semuanya, kalau misalnya merasa insecure, merasa nggak layak, merasa nggak berharga, Kak aku kurangnya ini, itu bisa kemana Gi? Kalau kalian merasa diri kalian tidak berharga, kalian merasa insecure dengan bakat yang kalian punya, ataupun dengan fisik kalian, ataupun dengan kemampuan kalian nggak perlu takut, kalian nggak sendiri karena ada Sahabat 24 yang selalu siap mendengarkan curhatan kalian dan siap berdoa untuk kalian. Nomornya ada di bawah ini. Langsung aja adegan pertama kali Anggi ketemu, kita langsung lihat ya. Anggi langsung. Sorry, lama banget tadi soalnya itu macet di sana. Macet. Oh. Iya. Halo. Kenalan nama dulu. Oh iya. Garing. Anggi. Dia nyeletuk ini, pilot ya, bawa pesawat berarti ya katanya. Anggi Marito tak segampang itu. Tak segampang itu. Saat itu langsung nembak Anggi. Nah, gimana cara menembaknya Anggi saat itu? Apakah mempersiapkan apa? Kita mau mereka ulangi yang kedua nih. Pertemuannya langsung di rumahnya. Dia langsung bilang, sana izin sama bapakku lah kata dia gitu. Tapi kan banyak di luar sana juga ada hubungan yang toksik gitu ya. Kita mau minta pendapat kalian berdua kan. Toksik dalam arti yang video callan 24 jam, toksik tuh gitu, ya kan ya? 24 jam. Kalau 24 jam kamu lagi di mana sama siapa? Lagi di mana gitu-gitu. Udah kayak astronot NASA kamu. Wow, hari ini kita udah belajar banyak banget nih dari mereka berdua. Mulai dari tadi ujian nasional Super Youth, walaupun juaranya tetap adalah Anggi Marito. Jadi nanti dia akan kira-kira dia battle sama siapa lagi, kalian penasaran? Komen aja langsung di bawah, kira-kira Anggi cocoknya battle sama siapa. Kayak gitu. Tadi kita juga udah ngobrol nih tentang relationship. Pokoknya kita belajar dari mereka berdua. Mungkin kalian yang pengen belajar hubungan, yang pengen tahu cowok serius atau cewek serius itu, nah nanti dengerin podcastnya. Tapi kalau yang ketinggalan kemana Gi? Kalau kalian yang ketinggalan tayangan hari ini, kalian boleh langsung saja ke YouTube-nya superyouth.id dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di @superyouthofficial. Kita bertiga pamit dan mau bilang apa? God bless you guys!